Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di kuliah online, mata kuliah penginderaan jauh. Mahasiswa sekalian, di materi sebelumnya kita telah berdiskusi tentang bagaimana warna dan angka pada data citra satelit. Warna dan angka ini merupakan representasi dari energi yang dipantulkan oleh objek dan terekam oleh sensor satelit. Nah, pada video kuliah singkat ini kita akan berdiskusi tentang respon spektral objek. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran setelah mahasiswa mempelajari materi ini, maka mahasiswa akan mampu menjelaskan respon spektral objek, mampu membedakan bagaimana respon spektral objek vegetasi, air, dan tanah, serta mampu membuat kurva respon spektral berdasarkan data citra satelit Landsat. Nah, kita lanjut. Jika kita perhatikan gambar yang ada di samping ini, maka ini merupakan komponen pada sistem penginderaan jauh pasif yang terdiri dari satelit, matahari, dan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Energi matahari yang dipancarkan mengenai objek itu ada yang dipantulkan oleh objek dan ada juga yang diserap oleh objek. Energi pantulan dari objek ini akan direkam oleh sensor satelit. Energi pantulan ini merupakan bentuk respon spektral dari objek. Nah, secara umum, objek yang ada di permukaan bumi itu terdiri dari 3 jenis, yakni vegetasi, tanah, dan air. Nah, setiap objek ini akan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda dalam merespon energi atau gelombang elektromagnetik yang datang atau berasal dari matahari mengenai objek itu. Nah, respon ataupun bagaimana objek itu memantulkan energi yang datang ini akan menjadi ciri dari objek tersebut. Nah, oleh karena itu, hubungan antara energi pantulan dari objek terhadap panjang gelombang ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti gambar berikut. Jadi pantulan atau energi pantulan itu pada sumbu Y dan panjang gelombang ini ada pada sumbu X. Jadi bagaimana respon objek terhadap suatu panjang gelombang tertentu itu bisa digambarkan dalam bentuk kurva yang biasa disebut dengan kurva pantulan spektral. Nah, bagaimana dengan kurva respon spektral dari ketiga objek yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yakni vegetasi, tanah, dan air, dalam merespon energi yang datang mengenainya, ini bisa digambarkan dalam bentuk kurva seperti pada gambar berikut.
vegetasi itu akan bentuk kurvanya membentuk kurva seperti ini pada panjang gelombang tertentu. Demikian juga tanah akan membentuk kurva atau pola seperti demikian. Air juga demikian, ini akan membentuk kurva seperti demikian. Nah, ketiga objek tadi, vegetasi, tanah, dan air, jika kita gambarkan dalam kurva yang satu dan seperti gambar ini, respon yang kurva warna hijau ini adalah kurva vegetasi, kurva coklat ini adalah kurva dari tanah, dan yang warna biru ini adalah kurva dari air. Nah, kita perhatikan bahwa objek vegetasi ini mempunyai pantulan spektral yang rendah, dia akan turun pada saluran warna biru, ya. Pada saluran biru, ya. Yang ini ya, pada saluran biru ini rendah, dan juga pada saluran warna merah, ya, kalau kita perhatikan, ya. Jadi objek vegetasi ya itu akan mempunyai pantulan spektral yang rendah, ya. Ini rendah pada saluran atau di layar ini kita gambarkan warna biru di sini. Warna biru, hijau, dan merah ini mewakili panjang gelombang tertentu. Maka kalau kita perhatikan objek vegetasi ini, itu akan rendah pada panjang gelombang warna biru dan merah. Sementara air itu akan menunjukkan penurunan pada saluran warna biru hingga inframerah dekat. Ya. Untuk objek tanah, ini menunjukkan kenaikan, ya, kenaikan dari saluran warna biru sampai dengan saluran inframerah dekat, ya. Jadi memahami karakteristik objek berdasarkan panjang gelombang ini bisa kita lihat pada kurva tersebut, ya. Karena respon objek ini berbeda-beda pada setiap panjang gelombang tertentu atau respon tertentu, maka sensor yang dibuat untuk merekam pantulan energi dari objek ini juga berbeda-beda panjang gelombangnya. Sebagaimana di layar bisa kami contohkan bahwa contohnya sensor pada lenset 8 ini memiliki 11 band, di mana band 1 sampai dengan band 9 ini sebagai sensor yang merekam energi pantulan dari lahan, ya. Sedangkan band 10 dan 11 ini merupakan sensor untuk mendeteksi suhu atau terma. Nah, setiap band, ya, ini mewakili panjang gelombang tertentu. Misalnya contohkan pada band 2 ini biasa disebut dengan band biru, ada pada panjang gelombang 0,45 sampai 0,51. Band 3 itu green, hijau, dan band 4 adalah red. Masing-masing ini merekam energi pantulan dari setiap objek yang ada di permukaan bumi. Dan hasil atau energi yang dipantulkan ini akan terekam oleh sensor oleh masing-masing band ini dan dikonversi menjadi angka-angka digital. Ya. Dan juga akan kalau kita buka dengan perangkat lunak tertentu, kita buat dia dalam bentuk kombinasi warna, ya. Kombinasi warna. Jadi demikian sensor lenset ini dirancang untuk merekam energi pantulan dari setiap objek yang ada di permukaan bumi.
Ya, demikian slide terakhir dari saya mengenai kurva, mengenai respon spektral objek. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa silahkan melakukan praktikum respon spektral secara mandiri dengan menggunakan perangkat-perangkat yang kami tampilkan di sini. Ada menggunakan PC atau laptop, personal komputer atau laptop, menggunakan aplikasi Quantum QGIS 3.x, bisa juga Quantum GIS yang versi lainnya, serta menggunakan plugin temporal spectral profile, plugin temporal atau spectral profile, dan pengolah angka Microsoft Excel. Ini dilakukan secara mandiri untuk melihat bagaimana respon spektral dari angka-angka digital yang terekam pada data satelit Landsat. Dan data yang digunakan pada praktikum ini adalah data Landsat. Demikian dari saya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.